Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan Liga 1 pekan ketiga musim 2024-2025. Maaf. Ini kita sudah memasuki pekan ketiga dan tentu preview kali ini kembali lagi membahas soal skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni tim Juku Eja PSM Makassar. Oke, di pekan ketiga PSM akan bertindak kembali sebagai tuan rumah, bermain di Stadion Batakan dan akan menjamu tamunya Dewa United. Sebagai gambaran Tribuners, kita lihat dulu ya klasemen sementara. Untuk pekan ketiga sendiri di Liga 1 ini sudah ada beberapa tim yang sudah menjalani pertandingan. Semisal Persija kemarin itu sudah bermain menghadapi Persis Solo, dan untuk klasemen saat ini PSM yang di pekan kedua sebelumnya itu berada di puncak, sementara turun ke posisi keempat dengan 6 poin karena belum melakoni partai ketiga atau partai pekan ketiga, sementara Persija naik di posisi pertama ya. Dengan hasil kemenangannya kemarin menghadapi Persis Solo dengan 3 pertandingan yang sudah dilakoni, Persija mengoleksi 7 poin, lalu ada Persita juga di posisi kedua, Persebaya posisi ketiga juga sama-sama mengoleksi 7 poin. Sementara itu Dewa United berkutat di papan bawah untuk sementara di posisi ke-11 dengan 2 poin, artinya 2 pertandingan yang sudah dijalani Dewa United, calon lawan dari PSM Makassar ini belum meraih satupun kemenangan, tapi juga belum terkalahkan. Artinya 2 pertandingan itu berakhir imbang. Nah, jika PSM mampu mengalahkan Dewa United di pekan ketiga, sudah dipastikan puncak klasemen akan kembali menjadi milik pasukan dari Bernardo Tapares. Sementara itu jika hasilnya berbeda, baik bermain imbang maupun kalah, anggap saja kalah, posisi PSM untuk kembali ke puncak klasemen itu akan sedikit sulit, mengingat ada beberapa tim juga yang memiliki poin yang sama, yakni 6 poin seperti Bali United, Borneo FC maupun Bali United dan Borneo FC itu belum melakoni partai ketiganya mereka atau partai ke pekan ketiga. Nah, kita lihat dulu ya secara head to head pertemuan antara Dewa United menghadapi PSM Makassar. Ini Dewa United ini salah satu tim yang terbilang sangat muda dalam artian secara usia tim ya, yang bermain di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Tribuners. Kita lihat dulu secara head to headnya ya. Oke, secara head to head terlihat berdasarkan data yang dirangkum oleh Tribun Timur, pertemuan antara PSM dengan Dewa United ini sudah berlangsung sebanyak 4 kali di Liga 1. Itu berawal di musim lalu ya, dimana hasilnya itu dari 4 pertemuan ini PSM meraih 1 kemenangan, Dewa United juga meraih 1 kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Tapi perlu diingat bahwa pertemuan terakhir PSM saat menjamu Dewa United itu PSM harus menelan kekalahan 1-2. Waktu itu di musim lalu ya, waktu PSM masih masih berkandang di Stadion B.J. Habibie. Dewa United saat itu sukses mencuri 3 poin di markas PSM Makassar. Nah, itu secara head to head, dan kita sudah rangkum juga tadi hasil atau klasemen sementara, hasil dari 2 pertandingan masing-masing dari Dewa United maupun PSM Makassar. Nah, untuk laga pekan kedua sebelum
kedua tim ini akan bertemu di pekan ketiga itu baik PSM maupun Dewa United ini meraih hasil yang berbeda. PSM yang bertandang ke markas PSBS Biak itu meraih kemenangan 2-1, sementara Dewa United yang menjamu Persib Bandung di pekan kedua harus puas dengan hasil imbang 2-2. Nah, secara apa ya? Secara bukan ya, kita bisa bilang ini secara kualitas tim ya. Terbilang sebenarnya Dewa United ini di atas kertas lebih unggul dari PSM Makassar. Kalau kita lihat secara gambaran skuadnya musim ini, Dewa United itu mendatangkan berbagai pemain-pemain yang pemain-pemain terbaik lah untuk Liga 1 musim lalu. Saat ini Dewa United cukup agresif mendatangkan berbagai pemain-pemain yang boleh disebut pilar utama di klubnya sebelumnya. Anggaplah saja misalnya ada Alexis Mesidoro yang merupakan gelandang andalan Persis Solo musim lalu. Lalu ada Taise Marikawa yang juga didatangkan dari PSIS Semarang. Lalu ada Jaja ya, dan Repa Adi dari Persebaya, ada Jaja dari Madura United. Ini cukup cukup mengerikan lah. Kita anggap ini Dewa United ini salah satu tim bertabur bintang di Liga 1 musim ini. Apalagi secara gambaran harga market value dari Dewa United dan PSM Makassar itu cukup jomplang. Dewa United ini tercatat sebagai tim kedua dengan harga skuad termahal di Liga 1 musim ini. Hanya Persib yang berada di atas Dewa United. Sementara PSM Makassar berada di posisi ke-6. Itu terlihat dari komposisi pemain, perbedaan dari komposisi pemain dari Dewa United maupun PSM Makassar. PSM misalnya tahun ini betul-betul melakukan perombakan di mana manajemen dan bersepakat dengan pelatih tentunya Berta Pares itu melepas beberapa pilar-pilar utama mereka ya, seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Kenzo Nambu. Lalu untuk musim ini PSM fokus pada memaksimalkan talenta-talenta muda. Itu ada beberapa pemain-pemain muda, utamanya dari akademinya sendiri, akademi PSM sendiri yang diorbitkan. Nah, begitupun juga dengan pemain-pemain yang didatangkan atau direkrut dari klub lainnya, tapi usianya terbilang masih cukup muda, seperti misalnya Syahrul Lasinari yang didatangkan dari Rans, dari Persikabo. Kemudian ada Abdul Rahman dari Rans. Abdul Rahman ini pemain yang menjadi kunci kemenangan PSM atas PSBS Biak lewat gol penentunya di akhir-akhir pertandingan. Itu juga pemain muda, pemain jebolan timnas U23. Dan ada beberapa pemain muda lainnya juga yang masih diandalkan PSM seperti Ananda Rehan, Sagi Asraf. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara Dewa United dan PSM Makassar, Tribuners. Nah, apakah perbedaan ini akan menjadi satu gambaran terhadap hasil? Tentunya kita tidak bisa mengiyakan, karena dalam 2 pertandingan terakhir kedua tim ini utamanya di Liga 1 ya, kompetisi Liga 1, kedua tim ini memiliki hasil yang berbeda. PSM Makassar misalnya 2 pertandingan meraih 2 kemenangan secara beruntun, ditambah lagi saat berlaga di ASEAN Champions Club kemarin menghadapi wakil dari Thailand, BG Pathum United. PSM juga bermain imbang 0-0. Artinya dalam 3 pertandingan ini PSM cukup baik. Di semua kompetisi yang dilakoni hanya kebobolan 1 gol dan mencetak 5 gol. Ini satu warning tersendiri bagi Dewa United. Oke,
Lanjut kita ke atau langsung ke prediksi susunan pemainnya dari kedua tim. Kita ke tim tamu dulu, Dewa United di bawah asuhan Jan Olde Rekernik. Ini dari musim lalu didatangkan dan selalu mengandalkan skema 4-3-3. Kita lihat untuk penjaga gawang Sonny Stephen, ini pemain asingnya, kiper asing asal Belanda yang menjadi kiper utama dari Dewa United. Tentunya akan tetap menjadi pilihan utama di pos terakhir atau pos penjaga gawang. Lalu ada Angelo Meneses dan Jaja untuk dua back tengah, Perian Rizky untuk fullback kan, ada Reva Adi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM, kini akan menjadi lawan dari skuad Juku Eja, dan diplot sebagai back kiri. Lalu di tengah ada Alexis Mesidoro yang bertugas sebagai gelandang ini ya, gelandang tengah, gelandang serang yang akan menyuplai umpan-umpan manjanya kepada lini depan atau penyerang dari Dewa United. Kemudian ada Ricky Tambuaya dan Egy Maulana Fikri, ini pemain yang malang melintang di timnas skuad asuhan Sintayong ini. Kemudian di lini depan, trio lini depan dari Dewa United, Septian Bagaskara, Risto Meterevski dan Taisi Marukawa tentunya. Ini skuad yang cukup mengerikan ya, kalau kita lihat ada para pemain-pemain utamanya pemain asing dari Dewa United ini kita lihat secara kualitas memiliki skill yang terbilang di atas rata-rata dan kecepatan, termasuk satu di antaranya itu Taisi Marukawa. Ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu kita beralih ke tuan rumah PSM Makassar dengan skema 4-4-2. Ini skema yang cukup menarik, cukup baru yang diperagakan oleh Bernardo Tavares, namun cukup sukses dalam 2 pertandingan yang dimainkan di Liga 1. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, lalu 2 back tengah Yuran Fernandes dan Alonso Neto. Ini cukup solid, baru kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar. Di back kiri, fullback kiri ada Syahrul Lasinari, back kanan ada Victor Luis. Ini juga pemain asing yang cukup berpengaruh di PSM Makassar saat ini, Victor Luis. Kemudian 2 gelandang bertahan ada Ananda Rehan, Akbar Tanjung, ini terbilang cukup solid dan selalu menjadi andalan PSM Makassar di 3 pertandingan terakhir ini. Lalu di gelandang sayap kiri ada Latir Val, dan gelandang sayap kanan ada Ricky Pratama, dan duo striker Nermin Haljeta, dan kita prediksi Adilson Silva akan mengisi posisi starting, meskipun sebenarnya dalam 2 pertandingan di Liga 1 Adilson ini selalu dimainkan dari bangku cadangan. Duet Nermin yang sering dipasangkan oleh Tavares itu yakni Tito Okello. Namun kemungkinan Bernardo Tavares akan melakukan sedikit perubahan, mengingat Tito berbeda dengan Nermin misalnya. Nermin dalam 2 pertandingan di Liga 1 ini sudah mencetak 3 gol. Sementara Tito belum memperlihatkan ketajamannya ya, belum mencetak 1 gol pun, meskipun dia secara kontribusi Tito ini cukup baik. Hanya saja kami memprediksi akan ada perombakan di lini depan. Adilson akan dicoba untuk dipasangkan dengan Nermin Haljeta agar menghasilkan satu pola serangan yang cukup berbeda ya, yang bisa memberikan efek kejutan kepada Dewa United. Itu mungkin prediksi starting dari kedua tim, meskipun ini tentu masih akan ada perubahan karena masih ada waktu bagi kedua tim, bagi kedua pelatih untuk mencari skema terbaik sembari melihat pemain-pemain yang siap untuk dimainkan. Nah, mungkin itu untuk prediksi susunan pemain.
Tribuners, untuk prediksi skor kami memprediksi melihat melihat konsistensi dari PSM Makassar sejauh ini, meskipun ya lawannya Dewa United bukan lawan yang mudah ya, namun kemungkinan PSM akan meraih kemenangan di pertandingan ini. Kuncinya adalah bagaimana PSM bisa menghentikan laju dari Taise Marukawa dan mengunci Alexis Mesidoro. Maka dari itu tentunya tugas dari Ananda Raihan dan Akbar Tanjung cukup sentral di pertandingan kali ini untuk bisa bagaimana tidak memberikan ruang kepada Alexis Mesidoro untuk memberikan umpan-umpan manja, utamanya kepada Taise Marukawa maupun Septian Bagaskara. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk prediksi tepatnya, misalnya prediksi skor ya, kami atau saya sendiri menyerahkan kepada para Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar apakah PSM bisa mengalahkan Dewa United atau sebaliknya. Kita tunggu pertandingannya hari ini yang akan berlangsung Senin 26 Agustus 2024, kick off pukul 20.00 atau jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan Liga 1 pekan ketiga musim 2024-2025. Maaf. Ini kita sudah memasuki pekan ketiga dan tentu preview kali ini kembali lagi membahas soal skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni tim Juku Eja PSM Makassar. Oke, di pekan ketiga PSM akan bertindak kembali sebagai tuan rumah, bermain di Stadion Batakan dan akan menjamu tamunya Dewa United. Sebagai gambaran Tribuners, kita lihat dulu ya klasemen sementara. Untuk pekan ketiga sendiri di Liga 1 ini sudah ada beberapa tim yang sudah menjalani pertandingan. Semisal Persija kemarin itu sudah bermain menghadapi Persis Solo, dan untuk klasemen saat ini PSM yang di pekan kedua sebelumnya itu berada di puncak sementara turun ke posisi keempat dengan 6 poin karena belum melakoni partai ketiga atau partai pekan ketiga, sementara Persija naik di posisi pertama ya, dengan hasil kemenangannya kemarin menghadapi Persis Solo. Dengan 3 pertandingan yang sudah dilakoni, Persija mengoleksi 7 poin, lalu ada Persita juga di posisi kedua, Persebaya posisi ketiga juga sama-sama mengoleksi 7 poin. Sementara itu Dewa United berkutat di papan bawah untuk sementara di posisi ke-11 dengan 2 poin, artinya 2 pertandingan yang sudah dijalani Dewa United, calon lawan dari PSM Makassar ini, belum meraih satupun kemenangan, tapi juga belum terkalahkan, artinya 2 pertandingan itu berakhir imbang. Nah, jika PSM mampu mengalahkan Dewa United di pekan ketiga, sudah dipastikan puncak klasemen akan kembali menjadi milik pasukan dari Bernardo Tapares. Sementara itu jika hasilnya berbeda, baik bermain imbang maupun kalah, anggap saja kalah, posisi PSM untuk kembali ke puncak klasemen itu akan sedikit sulit, mengingat ada beberapa tim juga yang memiliki poin yang sama, yakni 6 poin, seperti Bali United, Borneo FC maupun Bali United dan Borneo FC itu belum melakoni partai ketiganya mereka atau partai ke pekan ketiga. Nah, kita lihat dulu ya secara head to head pertemuan antara Dewa United menghadapi PSM Makassar. Dewa United ini salah satu tim yang terbilang sangat muda
muda dalam artian secara usia tim ya yang bermain di kompetisi kasta tertinggi Indonesia Tribuners. Kita lihat dulu secara head to headnya ya. Oke, secara head to head terlihat berdasarkan data yang dirangkum oleh Tribun Timur, pertemuan antara PSM dengan Dewa United ini sudah berlangsung sebanyak 4 kali di Liga 1. Itu berawal di musim lalu ya, di mana hasilnya itu dari 4 pertemuan ini PSM meraih 1 kemenangan, Dewa United juga meraih 1 kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Tapi perlu diingat bahwa pertemuan terakhir PSM saat menjamu Dewa United itu PSM harus menelan kekalahan 1-2. Waktu itu di musim lalu ya, waktu PSM masih masih berkandang di Stadion B.J. Habibie. Dewa United saat itu sukses mencuri 3 poin di markas PSM Makassar. Nah, itu secara head to head, dan kita sudah rangkum juga tadi hasil atau klasemen sementara hasil dari 2 pertandingan masing-masing dari Dewa United maupun PSM Makassar. Nah, untuk laga pekan kedua sebelum kedua tim ini akan bertemu di pekan ketiga itu baik PSM maupun Dewa United ini meraih hasil yang berbeda. PSM yang bertandang ke markas PSB Sbiak itu meraih kemenangan 2-1, sementara Dewa United yang menjamu Persib Bandung di pekan kedua harus puas dengan hasil imbang 2-2. Nah, secara kita bisa bilang ini secara kualitas tim ya, terbilang sebenarnya Dewa United ini di atas kertas lebih unggul dari PSM Makassar. Kalau kita lihat secara gambaran skuadnya musim ini, Dewa United itu mendatangkan berbagai pemain-pemain yang pemain-pemain terbaik lah untuk Liga 1 musim lalu. Saat ini Dewa United cukup agresif mendatangkan berbagai pemain-pemain yang boleh disebut pilar utama di klubnya sebelumnya. Anggaplah saja misalnya ada Alexis Mesidoro yang merupakan gelandang andalan Persis Solo musim lalu. Lalu ada Taise Marikawa yang juga didatangkan dari PSIS Semarang. Lalu ada Jaja ya, dan Repa Adi dari Persebaya, ada Jaja dari Madura United. Ini cukup cukup mengerikan lah. Kita anggap ini Dewa United ini salah satu tim bertabur bintang di Liga 1 musim ini. Apalagi secara gambaran harga market value dari Dewa United dan PSM Makassar itu cukup jomplang. Dewa United ini tercatat sebagai tim kedua dengan harga skuad termahal di Liga 1 musim ini. Hanya Persib yang berada di atas Dewa United. Sementara PSM Makassar berada di posisi ke-6. Itu terlihat dari komposisi pemain, perbedaan dari komposisi pemain dari Dewa United maupun PSM Makassar. PSM misalnya tahun ini betul-betul melakukan perombakan di mana manajemen dan bersepakat dengan pelatih tentunya Berta Pares itu melepas beberapa pilar-pilar utama mereka ya, seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Kenzo Nambu. Lalu untuk musim ini PSM fokus pada memaksimalkan talenta-talenta muda. Itu ada beberapa pemain-pemain muda, utamanya dari akademinya sendiri, akademi PSM sendiri yang diorbitkan. Nah,
Begitupun juga dengan pemain-pemain yang didatangkan atau direkrut dari klub lainnya, tapi usianya terbilang masih cukup muda, seperti misalnya Syahrul Lasinari yang didatangkan dari Rans, kalau bukan Rans ya, dari Persikabo. Kemudian ada Abdul Rahman dari Rans. Abdul Rahman ini pemain yang menjadi kunci kemenangan PSM atas PSBS Biak lewat gol penentunya di akhir-akhir pertandingan. Itu juga pemain muda, pemain jebolan timnas U23. Dan ada beberapa pemain muda lainnya juga yang masih diandalkan PSM seperti Ananda Rehan, Sagi Asraf. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara Dewa United dan PSM Makassar Tribuners. Nah, apakah perbedaan ini akan menjadi satu gambaran terhadap hasil? Tentunya kita tidak bisa mengiyakan, karena dalam 2 pertandingan terakhir kedua tim ini, utamanya di Liga 1 ya, kompetisi Liga 1, kedua tim ini memiliki hasil yang berbeda. PSM Makassar misalnya 2 pertandingan meraih 2 kemenangan secara beruntun, ditambah lagi saat berlaga di ASEAN Champions Club kemarin menghadapi wakil dari Thailand, BG Pathum United. PSM juga bermain imbang 0-0. Artinya dalam 3 pertandingan ini PSM cukup baik. Di semua kompetisi yang dilakoni hanya kebobolan 1 gol dan mencetak 5 gol. Ini satu warning tersendiri bagi Dewa United. Oke, lanjut kita atau langsung ke prediksi susunan pemainnya dari kedua tim. Kita ke tim tamu dulu, Dewa United di bawah asuhan Jan Olde Rekernik. Ini dari musim lalu didatangkan dan selalu mengandalkan skema 4-3-3. Kita lihat untuk penjaga gawang Sonny Stephen, ini pemain asingnya, kiper asing asal Belanda yang menjadi kiper utama dari Dewa United. Tentunya akan tetap menjadi pilihan utama di pos terakhir atau pos penjaga gawang. Lalu ada Angelo Meneses dan Jaja untuk 2 back tengah, Perian Rizky untuk fullback kan, ada Reva Adi. Reva Adi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM, kini akan menjadi lawan dari skuad Jukueja, dan diplot sebagai back kiri. Lalu di tengah ada Alexis Mesidoro yang bertugas sebagai gelandang ini ya, gelandang tengah, gelandang serang yang akan menyuplai umpan-umpan manjanya kepada lini depan atau penyerang dari Dewa United. Kemudian ada Ricky Tambuaya dan Egy Maulana Pikri, ini pemain yang malang melintang di timnas skuad asuhan Sintayong ini. Kemudian di lini depan, trio lini depan dari Dewa United, Septian Bagaskara, Risto Metrevski dan Taisi Marukawa tentunya. Ini skuad yang cukup mengerikan ya, kalau kita lihat ada para pemain-pemain utamanya pemain asing dari Dewa United ini kita lihat secara kualitas memiliki skill yang terbilang di atas rata-rata dan kecepatan, termasuk satu di antaranya itu Taisi Marukawa. Ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu kita beralih ke tuan rumah PSM Makassar dengan skema 4-4-2. Ini skema yang cukup menarik, cukup baru yang diperagakan oleh Bernardo Tapares, namun cukup sukses dalam 2 pertandingan yang dimainkan di Liga 1. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, lalu 2 back tengah Yuran Fernandes dan Alonso Neto. Ini cukup solid, baru kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar. Di back kiri, fullback kiri ada Syahrul Lasinari, back kanan ada Victor Luis. Ini juga pemain asing yang cukup berpengaruh di PSM Makassar saat ini, Victor Luis. Kemudian 2 gelandang bertahan ada Ananda Rehan, Akbar Tanjung. Ini terbilang cukup solid dan selalu menjadi andalan PSM Makassar di 3 pertandingan terakhir ini.
Lalu di gelandang sayap kiri ada Latir Val, dan gelandang sayap kanan ada Ricky Pratama, dan duo striker Nermin Haljeta, dan kita prediksi Adilson Silva akan mengisi posisi starting, meskipun sebenarnya dalam 2 pertandingan di Liga 1 Adilson ini selalu dimainkan dari bangku cadangan. Duet Nermin yang sering dipasangkan oleh Tavares itu yakni Tito Okello. Namun kemungkinan Bernardo Tavares akan melakukan sedikit perubahan, mengingat Tito berbeda dengan Nermin. Misalnya Nermin dalam 2 pertandingan di Liga 1 ini sudah mencetak 3 gol, sementara Tito belum memperlihatkan ketajamannya ya, belum mencetak 1 gol pun, meskipun dia secara kontribusi Tito ini cukup baik. Hanya saja kami memprediksi akan ada perombakan di lini depan. Adilson akan dicoba untuk dipasangkan dengan Nermin Haljeta agar menghasilkan satu pola serangan yang cukup berbeda ya, yang bisa memberikan efek kejutan kepada Dewa United. Itu mungkin prediksi starting dari kedua tim, meskipun ini tentu masih akan ada perubahan karena masih ada waktu bagi kedua tim, bagi kedua pelatih untuk mencari skema terbaik sembari melihat pemain-pemain yang siap untuk dimainkan. Nah, mungkin itu untuk prediksi susunan pemain Tribuners. Untuk prediksi skor, kami memprediksi melihat konsistensi dari PSM Makassar sejauh ini, meskipun ya lawannya Dewa United bukan lawan yang mudah ya, namun kemungkinan PSM akan meraih kemenangan di pertandingan ini. Kuncinya adalah bagaimana PSM bisa menghentikan laju dari Taise Marukawa dan mengunci Alexis Mesidoro. Maka dari itu tentunya tugas dari Ananda Raihan dan Akbar Tanjung cukup sentral di pertandingan kali ini untuk bisa bagaimana tidak memberikan ruang kepada Alexis Mesidoro untuk memberikan umpan-umpan manja, utamanya kepada Taise Marukawa maupun Septian Bagaskara. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk prediksi tepatnya, misalnya prediksi skor ya, kami atau saya sendiri menyerahkan kepada para Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar apakah PSM bisa mengalahkan Dewa United atau sebaliknya. Kita tunggu pertandingannya hari ini yang akan berlangsung Senin 26 Agustus 2024, kick off pukul 20.00 atau jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan Liga 1 pekan ketiga musim 2024-2025. Ini kita sudah memasuki pekan ketiga, dan tentu preview kali ini kembali lagi membahas soal skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni tim Jukueja PSM Makassar. Oke, di pekan ketiga PSM akan bertindak kembali sebagai tuan rumah, bermain di Stadion Batakan dan akan menjamu tamunya Dewa United. Sebagai gambaran Tribuners, kita lihat dulu ya klasemen sementara. Untuk pekan ketiga sendiri di Liga 1 ini sudah ada beberapa tim yang sudah menjalani pertandingan. Semisal Persija kemarin itu sudah bermain menghadapi Persis Solo. Dan untuk klasemen saat ini PSM yang di pekan kedua sebelumnya itu berada di puncak, sementara turun ke posisi keempat dengan 6 poin karena belum melakoni partai ketiga atau partai pekan ketiga. Sementara Persija naik di posisi pertama ya, dengan hasil kemenangannya kemarin menghadapi Persis Solo. Dengan 3 pertandingan yang sudah dilakoni, Persija
mengoleksi 7 poin, lalu ada Persita juga di posisi kedua, Persebaya posisi ketiga juga sama-sama mengoleksi 7 poin. Sementara itu Dewa United berkutat di papan bawah untuk sementara di posisi ke-11 dengan 2 poin, artinya 2 pertandingan yang sudah dijalani Dewa United, calon lawan dari PSM Makassar ini belum meraih satupun kemenangan, tapi juga belum terkalahkan, artinya 2 pertandingan itu berakhir imbang. Nah, jika PSM mampu mengalahkan Dewa United di pekan ketiga, sudah dipastikan puncak klasemen akan kembali menjadi milik pasukan dari Bernardo Tavares. Sementara itu jika hasilnya berbeda, baik bermain imbang maupun kalah, anggap saja kalah, posisi PSM untuk kembali ke puncak klasemen itu akan sedikit sulit, mengingat ada beberapa tim juga yang memiliki poin yang sama, yakni 6 poin seperti Bali United, Borneo FC maupun Bali United dan Borneo FC itu belum melakukan partai ketiganya mereka atau partai ke pekan ketiga. Nah, kita lihat dulu ya secara head to head pertemuan antara Dewa United menghadapi PSM Makassar. Ini Dewa United ini salah satu tim yang terbilang sangat muda dalam artian secara usia tim ya, yang bermain di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Tribunars. Kita lihat dulu secara head to headnya ya. Oke, secara head to head terlihat berdasarkan data yang dirangkum oleh Tribun Timur, pertemuan antara PSM dengan Dewa United ini sudah berlangsung sebanyak 4 kali di Liga 1. Itu berawal di musim lalu ya, dimana hasilnya itu dari 4 pertemuan ini PSM meraih 1 kemenangan, Dewa United juga meraih 1 kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Tapi perlu diingat bahwa pertemuan terakhir PSM saat menjamu Dewa United itu PSM harus menelan kekalahan 1-2. Waktu itu di musim lalu ya, waktu PSM masih masih berkandang di Stadion B.J. Habibie. Dewa United saat itu sukses mencuri 3 poin di markas PSM Makassar. Nah, itu secara head to head, dan kita sudah rangkum juga tadi hasil atau klasemen sementara, hasil dari 2 pertandingan masing-masing dari Dewa United maupun PSM Makassar. Nah, untuk laga pekan kedua sebelum kedua tim ini akan bertemu di pekan ketiga itu, baik PSM maupun Dewa United ini meraih hasil yang berbeda. PSM yang bertandang ke markas PSB Sbiak itu meraih kemenangan 2-1, sementara Dewa United yang menjamu Persib Bandung di pekan kedua harus puas dengan hasil imbang 2-2. Nah, secara kita bisa bilang ini secara kualitas tim ya, terbilang sebenarnya Dewa United ini di atas kertas lebih unggul dari PSM Makassar. Kalau kita lihat secara gambaran skuadnya musim ini, Dewa United itu mendatangkan berbagai pemain-pemain yang pemain-pemain terbaik lah untuk Liga 1 musim lalu. Saat ini Dewa United cukup agresif mendatangkan berbagai pemain-pemain yang boleh disebut pilar utama di klubnya sebelumnya. Anggaplah saja misalnya ada Alexis Mesidoro yang merupakan gelandang andalan Persis Solo musim lalu. Lalu ada Taise Marikawa
yang juga didatangkan dari PSIS Semarang, lalu ada Jaja ya, dan Repa Adi juga, Repa Adi dari Persebaya, ada Jaja dari Madura United. Ini cukup cukup mengerikan lah. Kita anggap ini Dewa United ini salah satu tim bertabur bintang di Liga 1 musim ini. Apalagi secara gambaran harga market value dari Dewa United dan PSM Makassar itu cukup jomplang. Dewa United ini tercatat sebagai tim kedua dengan harga skuad termahal di Liga 1 musim ini. Hanya Persib yang berada di atas Dewa United. Sementara PSM Makassar berada di posisi ke-6. Itu terlihat dari komposisi pemain, perbedaan dari komposisi pemain dari Dewa United maupun PSM Makassar. PSM misalnya tahun ini betul-betul melakukan perombakan di mana manajemen dan bersepakat dengan pelatih tentunya Bernardo Pares itu melepas beberapa pilar-pilar utama mereka ya, seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Kenzo Nambu. Lalu untuk musim ini PSM fokus pada memaksimalkan talenta-talenta muda. Itu ada beberapa pemain-pemain muda, utamanya dari akademinya sendiri, akademi PSM sendiri yang diorbitkan. Nah, begitupun juga dengan pemain-pemain yang didatangkan atau direkrut dari klub lainnya, tapi usianya terbilang masih cukup muda, seperti misalnya Syahrul Lasinari yang didatangkan dari Rans, bukan Rans ya, dari Persikabo. Kemudian ada Abdul Rahman dari Rans. Abdul Rahman ini pemain yang menjadi kunci kemenangan PSM atas PSBS Biak lewat gol penentunya di akhir-akhir pertandingan. Itu juga pemain muda, pemain jebolan timnas U23. Dan ada beberapa pemain muda lainnya juga yang masih diandalkan PSM seperti Ananda Rehan, Sagi Asraf. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara Dewa United dan PSM Makassar Tribuners. Nah, apakah perbedaan ini akan menjadi satu gambaran terhadap hasil? Tentunya kita tidak bisa mengiyakan, karena dalam 2 pertandingan terakhir kedua tim ini, utamanya di Liga 1 ya, kompetisi Liga 1, kedua tim ini memiliki hasil yang berbeda. PSM Makassar misalnya 2 pertandingan meraih 2 kemenangan secara beruntun, ditambah lagi saat berlaga di ASEAN Champions Club kemarin menghadapi wakil dari Thailand, BG Pathum United. PSM juga bermain imbang 0-0. Artinya dalam 3 pertandingan ini PSM cukup baik di semua kompetisi yang dilakoni, hanya kebobolan 1 gol dan mencetak 5 gol. Ini satu warning tersendiri bagi Dewa United. Oke, lanjut kita langsung ke prediksi susunan pemainnya dari kedua tim. Kita ke tim tamu dulu, Dewa United di bawah asuhan Jan Olde Rekernik. Ini dari musim lalu didatangkan dan selalu mengandalkan skema 4-3-3. Kita lihat untuk penjaga gawang Sonny Stephen, ini pemain asingnya, kiper asing asal Belanda yang menjadi kiper utama dari Dewa United. Tentunya akan tetap menjadi pilihan utama di pos terakhir atau pos penjaga gawang. Lalu ada Angelo Meneses dan Jaja untuk 2 back tengah, Perian Rizky untuk fullback kan, ada Repa Adi. Repa Adi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM, kini akan menjadi lawan dari skuad Juku Eja, akan diplot sebagai back kiri. Lalu di tengah ada Alexis Mesidoro yang bertugas sebagai gelandang gelandang tengah, gelandang serang yang akan menyuplai umpan-umpan manjanya kepada lini depan atau penyerang dari Dewa United. Kemudian ada Ricky Tambuaya dan Egy Maulana Fikri. Ini pemain yang
malang melintang di timnas skuad asuhan Sintayong ini. Kemudian di lini depan trio lini depan dari Dewa United, Septian Bagaskara, Risto Meterevski, dan Taisi Marukawa tentunya. Ini skuad yang cukup mengerikan ya kalau kita lihat ada para pemain-pemain utamanya pemain asing dari Dewa United ini kita lihat secara kualitas memiliki skill yang terbilang di atas rata-rata dan kecepatan, termasuk satu di antaranya itu Taisi Marukawa. Ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu kita beralih ke tuan rumah PSM Makassar dengan skema 4-4-2. Ini skema yang cukup menarik, cukup baru yang diperagakan oleh Bernardo Tavares, namun cukup sukses dalam 2 pertandingan yang dimainkan di Liga 1. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, lalu 2 bek tengah Yuran Fernandes dan Alonso Neto. Ini cukup solid, baru kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar. Di back kiri, full back kiri ada Syarul Lasinari, back kanan ada Victor Luis. Ini juga pemain asing yang cukup berpengaruh di PSM Makassar saat ini, Victor Luis. Kemudian 2 gelandang bertahan ada Ananda Rehan, Akbar Tanjung. Ini terbilang cukup solid dan selalu menjadi andalan PSM Makassar di 3 pertandingan terakhir ini. Lalu di gelandang sayap kiri ada Latir Pal, dan gelandang sayap kanan ada Ricky Pratama, dan duo striker Nermin Haljeta, dan kita prediksi Adilson Silva akan mengisi posisi starting, meskipun sebenarnya dalam 2 pertandingan di Liga 1 Adilson ini selalu dimainkan dari bangku cadangan. Duet Nermin yang sering dipasangkan oleh Tavares itu yakni Tito Okello. Namun kemungkinan Bernardo Tavares akan melakukan sedikit perubahan mengingat Tito berbeda dengan Nermin misalnya. Nermin dalam 2 pertandingan di Liga 1 ini sudah mencetak 3 gol, sementara Tito belum memperlihatkan ketajamannya ya, belum mencetak 1 gol pun, meskipun dia secara kontribusi Tito ini cukup baik. Hanya saja kami memprediksi akan ada perombakan di lini depan. Adilson akan dicoba untuk dipasangkan dengan Nermin Haljeta agar menghasilkan satu pola serangan yang cukup berbeda ya, yang bisa memberikan efek kejutan kepada Dewa United. Itu mungkin prediksi starting dari kedua tim, meskipun ini tentu masih akan ada perubahan karena masih ada waktu bagi kedua tim, bagi kedua pelatih untuk mencari skema terbaik sembari melihat pemain-pemain yang siap untuk dimainkan. Nah, mungkin itu untuk prediksi susunan pemain. Tribuners, untuk prediksi skor kami memprediksi melihat konsistensi dari PSM Makassar sejauh ini, meskipun ya lawannya Dewa United bukan lawan yang mudah ya, namun kemungkinan PSM akan meraih kemenangan di pertandingan ini. Kuncinya adalah bagaimana PSM bisa menghentikan laju dari Taisi Marukawa dan mengunci Alexis Mesidoro. Maka dari itu tentunya tugas dari Ananda Rehan dan Akbar Tanjung cukup sentral di pertandingan kali ini untuk bisa bagaimana tidak memberikan ruang kepada Alexis Mesidoro untuk memberikan umpan-umpan manja, utamanya kepada Taisi Marukawa maupun Septian Bagaskara. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk prediksi tepatnya, misalnya prediksi skor ya, kami atau saya sendiri menyerahkan kepada para Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar apakah PSM bisa mengalahkan Dewa United atau sebaliknya kita tunggu pertandingannya hari ini yang akan berlangsung Senin 26 Agustus 2024, kick off pukul
20.00 atau jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan Liga 1 pekan ketiga musim 2024-2025. Maaf. Ini kita sudah memasuki pekan ketiga dan tentu preview kali ini kembali lagi membahas soal skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni tim Juku Eja PSM Makassar. Oke, di pekan ketiga PSM akan bertindak kembali sebagai tuan rumah, bermain di Stadion Batakan dan akan menjamu tamunya Dewa United. Sebagai gambaran Tribuners, kita lihat dulu ya klasemen sementara. Untuk pekan ketiga sendiri di Liga 1 ini sudah ada beberapa tim yang sudah menjalani pertandingan. Semisal Persija kemarin itu sudah bermain menghadapi Persis Solo, dan untuk klasemen saat ini PSM yang di pekan kedua sebelumnya itu berada di puncak, sementara turun ke posisi keempat dengan 6 poin karena belum melakoni partai ketiga atau partai pekan ketiga, sementara Persija naik di posisi pertama ya, dengan hasil kemenangannya kemarin menghadapi Persis Solo. Dengan 3 pertandingan yang sudah dilakoni, Persija mengoleksi 7 poin, lalu ada Persita juga di posisi kedua, Persebaya posisi ketiga juga sama-sama mengoleksi 7 poin. Sementara itu Dewa United berkutat di papan bawah untuk sementara di posisi ke-11 dengan 2 poin, artinya 2 pertandingan yang sudah dijalani Dewa United, calon lawan dari PSM Makassar ini, belum meraih satupun kemenangan, tapi juga belum terkalahkan, artinya 2 pertandingan itu berakhir imbang. Nah, jika PSM mampu mengalahkan Dewa United di pekan ketiga, sudah dipastikan puncak klasemen akan kembali menjadi milik pasukan dari Bernardo Tapares. Sementara itu jika hasilnya berbeda, baik bermain imbang maupun kalah, anggap saja kalah, posisi PSM untuk kembali ke puncak klasemen itu akan sedikit sulit, mengingat ada beberapa tim juga yang memiliki poin yang sama, yakni 6 poin, seperti Bali United, Borneo FC maupun Bali United dan Borneo FC itu belum melakoni partai ketiganya mereka atau partai ke pekan ketiga. Nah, kita lihat dulu ya secara head to head pertemuan antara Dewa United menghadapi PSM Makassar. Di Dewa United ini salah satu tim yang terbilang sangat muda dalam artian secara usia tim ya, yang bermain di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Tribuners. Kita lihat dulu secara head to headnya ya. Oke, secara head to head terlihat berdasarkan data yang dirangkum oleh Tribun Timur, pertemuan antara PSM dengan Dewa United ini sudah berlangsung sebanyak 4 kali di Liga 1. Itu berawal di musim lalu ya, dimana hasilnya itu dari 4 pertemuan ini PSM meraih 1 kemenangan, Dewa United juga meraih 1 kemenangan, dan 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Tapi perlu diingat bahwa pertemuan terakhir PSM saat menjamu Dewa United itu PSM harus menelan kekalahan 1-2. Waktu itu di musim lalu ya, waktu PSM masih masih berkandang di Stadion B.J. Habibie. Dewa United saat itu sukses mencuri 3 poin di markas PSM Makassar. Nah, itu secara head to head, dan kita sudah rangkum juga tadi hasil
atau klasemen sementara hasil dari 2 pertandingan masing-masing dari Dewa United maupun PSM Makassar. Nah, untuk laga pekan kedua sebelum kedua tim ini akan bertemu di pekan ketiga itu baik PSM maupun Dewa United ini meraih hasil yang berbeda. PSM yang bertandang ke markas PSB Biak itu meraih kemenangan 2-1, sementara Dewa United yang menjamu Persib Bandung di pekan kedua harus puas dengan hasil imbang 2-2. Nah, secara secara bukan ya kita bisa bilang ini secara kualitas tim ya, terbilang sebenarnya Dewa United ini di atas kertas lebih unggul dari PSM Makassar. Kalau kita lihat secara gambaran skuadnya musim ini, Dewa United itu mendatangkan berbagai pemain-pemain yang pemain-pemain terbaik lah untuk Liga 1 musim lalu. Saat ini Dewa United cukup agresif mendatangkan berbagai pemain-pemain yang boleh disebut pilar utama di klubnya sebelumnya. Anggaplah saja misalnya ada Alexis Mesidoro yang merupakan gelandang andalan Persis Solo musim lalu. Lalu ada Taise Marikawa yang juga didatangkan dari PSIS Semarang. Lalu ada Jaja ya, dan Repa Adi dari Persebaya, ada Jaja dari Madura United. Ini cukup cukup mengerikan lah. Kita anggap ini Dewa United ini salah satu tim bertabur bintang di Liga 1 musim ini. Apalagi secara gambaran harga market value dari Dewa United dan PSM Makassar itu cukup jomplang. Dewa United ini tercatat sebagai tim kedua dengan harga skuad termahal di Liga 1 musim ini. Hanya Persib yang berada di atas Dewa United. Sementara PSM Makassar berada di posisi ke-6. Itu terlihat dari komposisi pemain, perbedaan dari komposisi pemain dari Dewa United maupun PSM Makassar. PSM misalnya tahun ini betul-betul melakukan perombakan di mana manajemen dan bersepakat dengan pelatih tentunya Bernardo Tapares itu melepas beberapa pilar-pilar utama mereka ya, seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Kenzo Nambu. Lalu untuk musim ini PSM fokus pada memaksimalkan talenta-talenta muda. Itu ada beberapa pemain-pemain muda, utamanya dari akademinya sendiri, akademi PSM sendiri yang diorbitkan. Nah, begitupun juga dengan pemain-pemain yang didatangkan atau direkrut dari klub lainnya, tapi usianya terbilang masih cukup muda, seperti misalnya Syahrul Lasinari yang didatangkan dari Rans, dari Persikabo. Kemudian ada Abdul Rahman dari Rans. Abdul Rahman ini pemain yang menjadi kunci kemenangan PSM atas PSB Biak lewat gol penentunya di akhir-akhir pertandingan. Itu juga pemain muda, pemain jebolan timnas U23. Dan ada beberapa pemain muda lainnya juga yang masih diandalkan PSM seperti Ananda Rehan, Sagi Asraf. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara Dewa United dan PSM Makassar Tribuners. Nah, apakah perbedaan ini akan menjadi satu gambaran terhadap hasil? Tentunya kita tidak bisa mengiyakan, karena dalam 2 pertandingan terakhir kedua tim ini utamanya di Liga 1 ya, kompetisi Liga 1, kedua tim ini memiliki hasil yang berbeda. PSM Makassar misalnya 2 pertandingan meraih 2 kemenangan secara beruntun, ditambah lagi saat berlaga di ASEAN Champions Club kemarin menghadapi wakil dari Thailand, BG Pathum United. PSM juga bermain imbang 0-0. Artinya dalam 3 pertandingan ini PSM cukup baik
di semua kompetisi yang dilakoni hanya kebobolan 1 gol dan mencetak 5 gol. Ini satu warning tersendiri bagi Dewa United. Oke, lanjut kita atau langsung ke prediksi susunan pemainnya dari kedua tim. Kita ke tim tamu dulu, Dewa United di bawah asuhan Jan Olde Rekernik. Ini dari musim lalu didatangkan dan selalu mengandalkan skema 4-3-3. Kita lihat untuk penjaga gawang Sonny Stephen, ini pemain asingnya, kiper asing asal Belanda yang menjadi kiper utama dari Dewa United. Tentunya akan tetap menjadi pilihan utama di pos terakhir atau pos penjaga gawang. Lalu ada Angelo Meneses dan Jaja untuk 2 back tengah, Perian Rizky untuk fullback kan, ada Reva Adi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM, kini akan menjadi lawan dari skuad Juku Eja dan diplot sebagai back kiri. Lalu di tengah ada Alexis Mesidoro yang bertugas sebagai gelandang gelandang tengah, gelandang serang yang akan menyuplai umpan-umpan manjanya kepada lini depan atau penyerang dari Dewa United. Kemudian ada Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri, ini pemain yang malang melintang di timnas skuad asuhan Sintayong ini. Kemudian di lini depan, trio lini depan dari Dewa United, Septian Bagaskara, Risto Meterevski dan Taisi Marukawa tentunya. Ini skuad yang cukup mengerikan ya kalau kita lihat ada para pemain-pemain utamanya pemain asing dari Dewa United ini kita lihat secara kualitas memiliki skill yang terbilang di atas rata-rata dan kecepatan, termasuk satu di antaranya itu Taisi Marukawa. Ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu kita beralih ke tuan rumah PSM Makassar dengan skema 4-4-2. Ini skema yang cukup menarik, cukup baru yang diperagakan oleh Bernardo Tavares, namun cukup sukses dalam 2 pertandingan yang dimainkan di Liga 1. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, lalu 2 back tengah Yuran Fernandes dan Alonso Neto. Ini cukup solid, baru kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar. Di back kiri, fullback kiri ada Syahrul Lasinari, back kanan ada Victor Luis. Ini juga pemain asing yang cukup berpengaruh di PSM Makassar saat ini, Victor Luis. Kemudian 2 gelandang bertahan ada Ananda Rehan, Akbar Tanjung, ini terbilang cukup solid dan selalu menjadi andalan PSM Makassar di 3 pertandingan terakhir ini. Lalu di gelandang sayap kiri ada Latir Val dan gelandang sayap kanan ada Ricky Pratama, dan duo striker Nermin Haljeta dan kita prediksi Adilson Silva akan mengisi posisi starting, meskipun sebenarnya dalam 2 pertandingan di Liga 1 Adilson ini selalu dimainkan dari bangku cadangan. Duet Nermin yang sering dipasangkan oleh Tavares itu yakni Tito Okello. Namun kemungkinan Bernardo Tavares akan melakukan sedikit perubahan mengingat Tito berbeda dengan Nermin misalnya. Nermin dalam 2 pertandingan di Liga 1 ini sudah mencetak 3 gol. Sementara Tito belum memperlihatkan ketajamannya ya, belum mencetak 1 gol pun, meskipun dia secara kontribusi Tito ini cukup baik. Hanya saja kami memprediksi akan ada perombakan di lini depan. Adilson akan dicoba untuk dipasangkan dengan Nermin Haljeta agar menghasilkan satu pola serangan yang cukup berbeda ya, yang bisa memberikan efek kejutan kepada Dewa United. Itu mungkin prediksi starting dari kedua tim, meskipun ini tentu masih akan ada perubahan karena masih ada waktu bagi kedua tim, bagi kedua pelatih
untuk mencari skema terbaik sembari melihat pemain-pemain yang siap untuk dimainkan. Nah, mungkin itu untuk prediksi susunan pemain. Tribuners, untuk prediksi skor kami memprediksi melihat melihat konsistensi dari PSM Makassar sejauh ini, meskipun ya lawannya Dewa United bukan lawan yang mudah ya, namun kemungkinan PSM akan meraih kemenangan di pertandingan ini. Kuncinya adalah bagaimana PSM bisa menghentikan laju dari Taise Marukawa dan mengunci Alexis Mesidoro. Maka dari itu tentunya tugas dari Ananda Raihan dan Akbar Tanjung cukup sentral di pertandingan kali ini untuk bisa bagaimana tidak memberikan ruang kepada Alexis Mesidoro untuk memberikan umpan-umpan manja, utamanya kepada Taise Marukawa maupun Septian Bagaskara. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk prediksi tepatnya, misalnya prediksi skor ya, kami atau saya sendiri menyerahkan kepada para Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar apakah PSM bisa mengalahkan Dewa United atau sebaliknya. Kita tunggu pertandingannya hari ini yang akan berlangsung Senin 26 Agustus 2024, kick off pukul 20.00 atau jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan Liga 1 pekan ketiga musim 2024-2025. Maaf. Ini kita sudah memasuki pekan ketiga dan tentu preview kali ini kembali lagi membahas soal skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni tim Jukueja PSM Makassar. Oke, di pekan ketiga PSM akan bertindak kembali sebagai tuan rumah, bermain di Stadion Batakan dan akan menjamu tamunya Dewa United. Sebagai gambaran Tribuners, kita lihat dulu ya klasemen sementara. Untuk pekan ketiga sendiri di Liga 1 ini sudah ada beberapa tim yang sudah menjalani pertandingan. Semisal Persija kemarin itu sudah bermain menghadapi Persis Solo, dan untuk klasemen saat ini PSM yang di pekan kedua sebelumnya itu berada di puncak, sementara turun ke posisi keempat dengan 6 poin karena belum melakoni partai ketiga atau partai pekan ketiga, sementara Persija naik di posisi pertama ya, dengan hasil kemenangannya kemarin menghadapi Persis Solo. Dengan 3 pertandingan yang sudah dilakoni, Persija mengoleksi 7 poin, lalu ada Persita juga di posisi kedua, Persebaya posisi ketiga juga sama-sama mengoleksi 7 poin. Sementara itu Dewa United berkutat di papan bawah untuk sementara di posisi ke-11 dengan 2 poin, artinya 2 pertandingan yang sudah dijalani Dewa United, calon lawan dari PSM Makassar ini belum meraih satupun kemenangan, tapi juga belum terkalahkan, artinya 2 pertandingan itu berakhir imbang. Nah, jika PSM mampu mengalahkan Dewa United di pekan ketiga, sudah dipastikan puncak klasemen akan kembali menjadi milik pasukan dari Bernardo Tavares. Sementara itu jika hasilnya berbeda, baik bermain imbang maupun kalah, anggap saja kalah, posisi PSM untuk kembali ke puncak klasemen itu akan sedikit sulit, mengingat ada beberapa tim juga yang memiliki poin yang sama, yakni 6 poin seperti Bali United, Borneo FC maupun Bali United dan Borneo FC itu belum melakoni partai ketiganya mereka atau partai ke pekan ketiga. Nah, kita lihat dulu ya secara head to head pertemuan antara Dewa United menghadapi
PSM Makassar. Ini Dewa United ini salah satu tim yang terbilang sangat muda dalam artian secara usia tim ya, yang bermain di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Tribuners. Kita lihat dulu secara head to headnya ya. Oke, secara head to head terlihat berdasarkan data yang dirangkum oleh Tribun Timur, pertemuan antara PSM dengan Dewa United ini sudah berlangsung sebanyak 4 kali di Liga 1. Itu berawal di musim lalu ya, dimana hasilnya itu dari 4 pertemuan ini PSM meraih 1 kemenangan, Dewa United juga meraih 1 kemenangan dan 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Tapi perlu diingat bahwa pertemuan terakhir PSM saat menjamu Dewa United itu PSM harus menelan kekalahan 1-2. Waktu itu di musim lalu ya, waktu PSM masih masih berkandang di Stadion B.J. Habibie. Dewa United saat itu sukses mencuri 3 poin di markas PSM Makassar. Nah, itu secara head to head, dan kita sudah rangkum juga tadi hasil atau klasemen sementara hasil dari 2 pertandingan masing-masing dari Dewa United maupun PSM Makassar. Nah, untuk laga pekan kedua sebelum kedua tim ini akan bertemu di pekan ketiga itu baik PSM maupun Dewa United ini meraih hasil yang berbeda. PSM yang bertandang ke markas PSB Sbiak itu meraih kemenangan 2-1, sementara Dewa United yang menjamu Persib Bandung di pekan kedua harus puas dengan hasil imbang 2-2. Nah, secara kita bisa bilang ini secara kualitas tim ya, terbilang sebenarnya Dewa United ini di atas kertas lebih unggul dari PSM Makassar. Kalau kita lihat secara gambaran skuadnya musim ini, Dewa United itu mendatangkan berbagai pemain-pemain yang pemain-pemain terbaik lah untuk Liga 1 musim lalu. Saat ini Dewa United cukup agresif mendatangkan berbagai pemain-pemain yang boleh disebut pilar utama di klubnya sebelumnya. Anggaplah saja misalnya ada Alexis Mesidoro yang merupakan gelandang andalan Persis Solo musim lalu. Lalu ada Taise Marikawa yang juga didatangkan dari PSIS Semarang. Lalu ada Jaja ya, dan Repa Adi dari Persebaya, ada Jaja dari Madura United. Ini cukup cukup mengerikan lah. Kita anggap ini Dewa United ini salah satu tim bertabur bintang di Liga 1 musim ini. Apalagi secara gambaran harga market value dari Dewa United dan PSM Makassar itu cukup jomplang. Dewa United ini tercatat sebagai tim kedua dengan harga skuad termahal di Liga 1 musim ini. Hanya Persib yang berada di atas Dewa United. Sementara PSM Makassar berada di posisi ke-6. Itu terlihat dari komposisi pemain, perbedaan dari komposisi pemain dari Dewa United maupun PSM Makassar. PSM misalnya tahun ini betul-betul melakukan perombakan di mana manajemen dan bersepakat dengan pelatih tentunya Bernardo Tapares itu melepas beberapa pemain pilar-pilar utama mereka ya, seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Kenzo Nambu. Lalu untuk musim ini PSM fokus pada memaksimalkan talenta-talenta muda. Itu ada beberapa pemain-pemain muda
utamanya dari akademinya sendiri, akademi PSM sendiri yang diorbitkan. Nah, begitupun juga dengan pemain-pemain yang didatangkan atau direkrut dari klub lainnya, tapi usianya terbilang masih cukup muda, seperti misalnya Syahrul Lasinari yang didatangkan dari Rans, bukan Rans ya, dari Persikabo. Kemudian ada Abdul Rahman dari Rans. Abdul Rahman ini pemain yang menjadi kunci kemenangan PSM atas PSBS Biak lewat gol penentunya di akhir-akhir pertandingan. Itu juga pemain muda, pemain jebolan timnas U23. Dan ada beberapa pemain muda lainnya juga yang masih diandalkan PSM seperti Ananda Rehan, Sagi Asraf. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara Dewa United dan PSM Makassar Tribuners. Nah, apakah perbedaan ini akan menjadi satu gambaran terhadap hasil? Tentunya kita tidak bisa mengiyakan, karena dalam 2 pertandingan terakhir kedua tim ini, utamanya di Liga 1 ya, kompetisi Liga 1, kedua tim ini memiliki hasil yang berbeda. PSM Makassar misalnya 2 pertandingan meraih 2 kemenangan secara beruntun, ditambah lagi saat berlaga di ASEAN Champions Club kemarin menghadapi wakil dari Thailand, BG Pathum United. PSM juga bermain imbang 0-0. Artinya dalam 3 pertandingan ini PSM cukup baik. Di semua kompetisi yang dilakoni hanya kebobolan 1 gol dan mencetak 5 gol. Ini satu warning tersendiri bagi Dewa United. Oke, lanjut kita langsung ke prediksi susunan pemainnya dari kedua tim. Kita ke tim tamu dulu, Dewa United di bawah asuhan Jan Olde Rekernik. Ini dari musim lalu didatangkan dan selalu mengandalkan skema 4-3-3. Kita lihat untuk penjaga gawang Sonny Stephen, ini pemain asingnya, kiper asing asal Belanda yang menjadi kiper utama dari Dewa United. Tentunya akan tetap menjadi pilihan utama di pos terakhir atau pos penjaga gawang. Lalu ada Angelo Meneses dan Jaja untuk 2 back tengah, Perian Rizky untuk fullback kan, ada Reva Adi. Reva Adi ini mantan pemain PSM, pemain yang diorbitkan oleh PSM, kini akan menjadi lawan dari skuad Juku Eja dan diplot sebagai back kiri. Lalu di tengah ada Alexis Mesidoro yang bertugas sebagai gelandang gelandang tengah, gelandang serang yang akan menyuplai umpan-umpan manjanya kepada lini depan atau penyerang dari Dewa United. Kemudian ada Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri, ini pemain yang malang melintang di timnas skuad asuhan Sintayong ini. Kemudian di lini depan, trio lini depan dari Dewa United, Septian Bagaskara, Risto Meterevski dan Taisi Marukawa tentunya. Ini skuad yang cukup mengerikan ya, kalau kita lihat ada para pemain-pemain utamanya pemain asing dari Dewa United ini kita lihat secara kualitas memiliki skill yang terbilang di atas rata-rata dan kecepatan, termasuk satu di antaranya itu Taisi Marukawa. Ini harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Lalu kita beralih ke tuan rumah PSM Makassar dengan skema 4-4-2. Ini skema yang cukup menarik, cukup baru yang diperagakan oleh Bernardo Tavares, namun cukup sukses dalam 2 pertandingan yang dimainkan di Liga 1. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, lalu 2 back tengah Yuran Fernandes dan Alonso Neto. Ini cukup solid, baru kebobolan 1 gol dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar. Di back kiri, full back kiri ada Syahrul Lasinari, back kanan ada Victor Luis. Ini juga pemain asing yang cukup berpengaruh di PSM Makassar saat ini, Victor Luis. Kemudian 2 gelandang bertahan ada Ananda Rehan, Akbar Tanjung. Ini
terbilang cukup solid dan selalu menjadi andalan PS Makassar di 3 pertandingan terakhir ini. Lalu di gelandang sayap kiri ada Latir Fal, dan gelandang sayap kanan ada Ricky Pratama, dan duo striker Nermin Haljeta, dan kita prediksi Adilson Silva akan mengisi posisi starting, meskipun sebenarnya dalam 2 pertandingan di Liga 1 Adilson ini selalu dimainkan dari bangku cadangan. Duet Nermin yang sering dipasangkan oleh Tavares itu yakni Tito Okello. Namun kemungkinan Bernardo Tavares akan melakukan sedikit perubahan, mengingat Tito berbeda dengan Nermin. Misalnya Nermin dalam 2 pertandingan di Liga 1 ini sudah mencetak 3 gol, sementara Tito belum memperlihatkan ketajamannya ya, belum mencetak 1 gol pun, meskipun dia secara kontribusi Tito ini cukup baik. Hanya saja kami memprediksi akan ada perombakan di lini depan. Adilson akan dicoba untuk dipasangkan dengan Nermin Haljeta agar menghasilkan satu pola serangan yang cukup berbeda ya, yang bisa memberikan efek kejutan kepada Dewa United. Itu mungkin prediksi starting dari kedua tim, meskipun ini tentu masih akan ada perubahan karena masih ada waktu bagi kedua tim, bagi kedua pelatih untuk mencari skema terbaik sembari melihat pemain-pemain yang siap untuk dimainkan. Nah, mungkin itu untuk prediksi susunan pemain. Tribuners, untuk prediksi skor kami memprediksi melihat konsistensi dari PSM Makassar sejauh ini, meskipun ya lawannya Dewa United bukan lawan yang mudah ya, namun kemungkinan PSM akan meraih kemenangan di pertandingan ini. Kuncinya adalah bagaimana PSM bisa menghentikan laju dari Taise Marukawa dan mengunci Alexis Mesidoro. Maka dari itu tentunya tugas dari Ananda Raihan dan Akbar Tanjung cukup sentral di pertandingan kali ini untuk bisa bagaimana tidak memberikan ruang kepada Alexis Mesidoro untuk memberikan umpan-umpan manja, utamanya kepada Taise Marukawa maupun Septian Bagaskara. Mungkin sekian dulu Tribuners untuk prediksi tepatnya, misalnya prediksi skor ya, kami atau saya sendiri menyerahkan kepada para Tribuners ya. Silakan tulis di kolom komentar apakah PSM bisa mengalahkan Dewa United atau sebaliknya. Kita tunggu pertandingannya hari ini yang akan berlangsung Senin 26 Agustus 2024, kick off pukul 20.00 atau jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di preview pertandingan Liga 1 pekan ketiga musim 2024-2025. Maaf. Ini kita sudah memasuki pekan ketiga, dan tentu preview kali ini kembali lagi membahas soal skuad kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, yakni tim Jukueja PSM Makassar. Oke, di pekan ketiga PSM akan bertindak kembali sebagai tuan rumah, bermain di Stadion Batakan dan akan menjamu tamunya Dewa United. Sebagai gambaran Tribuners, kita lihat dulu ya klasemen sementara. Untuk pekan ketiga sendiri di Liga 1 ini sudah ada beberapa tim yang sudah menjalani pertandingan. Semisal Persija kemarin itu sudah bermain menghadapi Persis Solo. Dan untuk klasemen saat ini PSM yang di pekan kedua sebelumnya itu berada di puncak, sementara turun ke posisi keempat dengan 6 poin karena belum melakoni partai ketiga atau partai pekan ketiga, sementara Persija naik di posisi pertama ya
dengan hasil kemenangannya kemarin menghadapi Persis Solo dengan 3 pertandingan yang sudah dilakoni. Persija mengoleksi 7 poin, lalu ada Persita juga di posisi kedua, Persebaya posisi ketiga juga sama-sama mengoleksi 7 poin. Sementara itu Dewa United berkutat di papan bawah untuk sementara di posisi ke-11 dengan 2 poin, artinya 2 pertandingan yang sudah dijalani Dewa United, calon lawan dari PSM Makassar ini belum meraih satupun kemenangan, tapi juga belum terkalahkan, artinya 2 pertandingan itu